Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jacqueline Veronica, NIM D02213005. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Saya membuat judul sistem yang berjudul Sistem Pemesanan Ojek Online di Kampus Universitas Sulawesi Barat berbasis web. Saya menggunakan metode waterfall. Alasan saya membuat sistem ini dikarenakan menurut pengalaman saya jalan transportasi ke kampus itu sulit, dan ojek di kampus tidak selamanya standby di kampus, maka mengakibatkan mahasiswa sulit dan terlambat ke kampus. Ada latar belakang. Sistem pemesanan ojek online adalah perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, pertumbuhan pesat dalam penggunaan smartphone, dan akses internet membuka peluang dalam industri transportasi, khususnya ojek. Mahasiswa yang memiliki jadwal yang padat seringkali memerlukan transportasi yang cepat dan fleksibel agar mereka tidak terlambat ke kampus. Analisis masalah. Beberapa masalah yang melatar belakangi dibuatnya sistem ini yaitu: yang pertama, kurangnya akses transportasi umum ke kampus sehingga mahasiswa sulit untuk menuju ke kampus dengan mudah. Yang kedua yaitu jalan menuju kampus yang lumayan jauh dan menanjak, menyulitkan para mahasiswa untuk berjalan ke kampus. Yang selanjutnya, meskipun ada ojek, namun mereka tidak selalu tersedia di tempat atau standby di tempat. Yang selanjutnya, analisis sistem. Pemesanan ojek berbasis web ini dibuat untuk beberapa faktor. Yang pertama, sistem ini membantu para mahasiswa untuk mendapatkan transportasi yang cepat dan efisien menuju ke kampus. Yang ketiga, sistem ini membantu para ojek untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Yang ketiga, sistem ini membantu menghubungkan mahasiswa dengan ojek yang ada. Mahasiswa juga bisa mendaftar sebagai driver untuk menambah penghasilan mereka. Selanjutnya itu analisis kebutuhan. Di sini ada beberapa data dalam pemesanan ojek online. Yang pertama, user, berisi data user, ID user, email, password, role. Yang kedua itu data pelanggan, yaitu berisi ID pelanggan, nama, nomor HP. Selanjutnya ada data pengemudi atau driver, di mana datanya berisi ID pengemudi, nama, nomor HP, informasi pengemudi, atau rating pengemudi. Yang selanjutnya itu ada data transaksi, harga, waktu transaksi, alamat, dan lokasi. Analisis kebutuhan fungsional. Ada beberapa analisis kebutuhan fungsional dalam sistem saya ini. Yang pertama, fungsi registrasi. Sistem ini harus dapat melakukan pendaftaran untuk pengguna dan juga pendaftaran untuk para pengemudi agar dapat mengakses sistem ini ke depannya. Yang kedua, fungsi login. Sistem ini harus dapat melakukan login untuk membedakan pengguna dan driver. Selanjutnya, fungsi pemesanan ojek. Sistem ini
Sistem ini pengguna harus dapat memesan ojek dan driver dapat menerima pemesanan daripada pengguna sesuai lokasinya. Selanjutnya fungsi akses multipengguna. Sistem ini harus dapat mendukung dapat diakses berbagai pihak termasuk pengguna dan driver. Setiap jenis pengguna harus memiliki tingkat akses yang sesuai dengan peran mereka. Selanjutnya ada fungsi penilaian ulasan. Sistem ini harus menyediakan fasilitas penilaian dan ulasan agar dapat memberikan ulasan terhadap driver. Ada beberapa analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada keamanan data. Keamanan data itu cukup penting untuk sistem kita ini. Yang itu keamanan data adalah kebutuhan yang sangat penting untuk sistem pemesanan ojek online berbasis web, dikarenakan sistem ini menampung banyak data pribadi atau data yang penting dari para pengguna maupun para driver, sehingga tingkat keamanan dari sistem ini harus tinggi. Selanjutnya kinerja sistem. Kinerja sistem harus cukup cepat untuk menangani lalu lintas pengguna yang tinggi, terutama ketika sistem pemesanan ojek online berbasis web diakses secara bersamaan oleh banyak orang. Selanjutnya kompatibilitas perangkat. Sistem ini harus dapat diakses dari berbagai jenis perangkat termasuk komputer, laptop, ponsel, tablet, dan juga harus dapat berfungsi di berbagai browser. Selanjutnya ketahanan sistem. Sistem ini harus dapat berjalan tanpa gangguan dalam waktu yang lama dan memulihkan diri dengan cepat jika terjadi kegagalan. Di sini ada tabel ERD, di mana pelanggan memiliki data yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP. Transaksi memiliki beberapa data yaitu harga, waktu transaksi, alamat. Sedangkan user memiliki beberapa data yaitu ID user, email, password, dan role. Sedangkan driver memiliki data ID pengemudi, nama pengemudi, nomor HP, nomor kendaraan atau rating. Yang dimana satu pelanggan dapat memiliki satu user dan satu user dapat memiliki satu driver. Sedangkan satu user dapat memiliki banyak transaksi. Ini adalah model tabel. Di sini saya mempunyai entitas ada 4 yaitu user, pelanggan, pengemudi, dan transaksi. Selanjutnya ada diagram konteks. Pelanggan atau pengguna memesan ojek ke sistem ojek online berbasis web, kemudian sistem menerima pemesanan lewat pengemudi. Setelah itu pengemudi menjalankan pesanan. Setelah itu sistem meneruskan atau menerima ojek ke pelanggan atau pelanggan menerima. Yang selanjutnya ada level diagram sistem 0, di mana pengemudi dapat melakukan login atau registrasi, dan kemudian jika sistem menerima pesan login atau registrasi, maka pengguna dapat melakukan pemesanan ke sistem ojek online berbasis web. Kemudian sistem meneruskan pemesanan ke pengemudi. Kemudian pengemudi menjalankan pemesanan dan sistem meneruskan pemesanan
ojek online. Setelah itu pengguna melakukan pembayaran ke sistem dan sistem meneruskan atau pengemudi menerima pembayaran. Setelah itu pengguna dapat memberikan ulasan ke sistem dan sistem meneruskan penilaian ulasan driver ke pengemudi. Selanjutnya ada level 2 diagram. Pelanggan atau driver dapat melakukan proses login. Jika valid akan diverifikasi datanya. Setelah pelanggan dan driver melakukan proses registrasi, maka dia akan diverifikasi dan valid, maka diproses loginnya. Setelah itu diverifikasi. Jika invalid maka akan disuruh membuat proses login kembali. Setelah diverifikasi maka penumpang dapat melakukan proses pembuatan pemesanan. Pelanggan juga dapat mengedit pemesanannya. Setelah itu juga pelanggan dapat membatalkan pemesanannya. Jika pemesanannya sudah divalidasi atau diterima, maka driver akan menjalankan pemesanan. Setelah itu proses pemberian ulasan. Selanjutnya itu proses pengolahan data, yang dimana user dapat mengedit data pelanggan dan edit data driver. Kemudian edit data pelanggan itu diambil dari data user, dan edit data driver itu diambil dari data user. Selanjutnya di sini ada desain user interface atau UAI. Berikut ini adalah desain user interface dari sistem saya. Pada UAI, login user akan diminta menginput email, nomor HP, beserta password sebelum mengakses ke halaman utama. Ada di sini tampilannya. Di sini saya menggunakan warna biru, dan untuk tombolnya menggunakan warna kuning. Ketika user belum memiliki akun, maka dia dapat melakukan registrasi pada menu registrasi yang memiliki tampilan seperti di bawah ini. Ketika salah memasukkan email atau password yang tidak sesuai, maka akan ada pemesanan error yang akan muncul. Bisa kita lihat di bawah ada tulisan merah. Setelah menu utama dari sistem ini akan ada beberapa menu, yaitu seperti di bawah ada di sini. Kemudian menu untuk melakukan orderan akan ada pilihan lokasi, awal dan tujuan pemesanan. Selanjutnya pada menu ini pengguna dapat melihat saldo mereka dan dapat juga mengisi saldo mereka dengan beberapa metode pembayaran apa yang digunakan. Ketika melihat tampilannya seperti di bawah sini, bisa kita lihat menu saldonya.
Selanjutnya ada tampilan dari menu riwayat pemesanan yang mana dapat menampilkan riwayat pesanan sebelumnya. Seumpama kita memesan ojek, di sini akan muncul riwayat pemesanan kita sebelumnya. Selanjutnya itu ada menu chat di mana penumpang dapat melakukan chat dengan driver. Di sini ada tampilannya. Yang terakhir yaitu menu profil, yang dimana berisi data dari user. Kemudian user dapat melakukan edit data di menu ini. Ini adalah tampilan dari desain profil saya. Selanjutnya itu ada pohon keputusan. Yang pertama itu penentuan status kepemilikan akun atau user, yang dimana status kepemilikan akun user, apakah user telah memiliki akun, maka dia akan diarahkan ke menu login. Jika tidak, maka akan diarahkan ke menu registrasi kembali. Yang kedua itu penentuan status validasi login. Status validasi login, jika valid maka dia akan diarahkan ke menu utama. Jika tidak, maka akan muncul pesan error dan akan melakukan login kembali. Yang ketiga, penentuan status orderan atau pemesanan, yang dimana status order pemesanan atau pelanggan itu jika diterima maka menerima jasa ojek. Jika pemesanan selesai maka dia akan dapat memberikan rating. Jika sedang diproses maka dia tidak akan dapat memberikan rating. Jika ditolak maka dia akan mencari driver lain. Selanjutnya ada penentuan status keuangan, yang dimana status keuangan jika memiliki saldo maka dapat membayar transaksi. Jika tidak memiliki saldo dia akan disuruh top up kembali. Di sini saya cara menuliskannya. Selanjutnya itu ada tabel peran pengguna. Yang pertama user, penentuan kepemilikan akun. Apakah telah memiliki akun? Jika iya, maka dia akan diarahkan ke menu login. Jika tidak, maka dia akan diarahkan ke menu registrasi. Selanjutnya validasi login akun. Jika iya, maka dia akan menuju ke menu utama. Jika tidak, maka dia akan memunculkan pesan error dan menerima login ulang. Yang selanjutnya itu pemesanan atau order. Jika terpenuhi, maka pelanggan akan menerima jasa ojek. Jika tidak, maka dia akan mencari driver lain. Selanjutnya pemesanan selesai. Jika iya, dapat memberikan rating. Jika tidak dapat memberikan rating. Selanjutnya itu ada transaksi saldo. Jika saldonya cukup, maka dia akan melakukan pembayaran transaksi. Jika tidak, maka dia akan diminta melakukan top up kembali. Di sini ada selanjutnya itu postcode, yang dimana jika user mempunyai akun, jika iya maka ia akan menuju menu login. Jika tidak maka dia akan menuju registrasi lagi. Jika user login sudah valid dan user dapat melakukan OSER dan user
dapat melakukan order. Jika order diterima dan maka penumpang akan menerima jasa. Jika tidak, dia akan mencari driver lain. Jika order telah selesai, maka dia akan melakukan pembayaran. Jika saldo cukup, maka maka dia akan membayar biaya transaksi. Jika tidak, maka akan melakukan top up saldo dan memberikan rating. Jika tidak, maka dia tidak akan dapat memberikan rating. Oke, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.